Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Ibu. Oke, semuanya baik ya. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? 2 orang, Bu. 2 orang. Siapa-siapa tidak hadir hari ini? Koming dan Agus. Oke, siap. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang cukup menarik, yaitu tentang membangun masyarakat yang beradab. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita bakar semangat terlebih dahulu ya. Mari kita berdiri dulu. Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Gerakannya tepuk semangat semangat gitu ya. Oke, mari kita sama-sama praktekkan. Tepuk semangat semangat Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, mari kita fokus ke pembelajaran kita hari ini, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, hal apa yang membuat manusia itu hidup rukun dan tertib? Karena mereka saling menyayangi, Bu. Oke, saling menyayangi. Ya, dari Tami. Saling menghormati, Bu. Ya, oke, karena saling menghormati. Dari Andi. Takut dipukul, Bu. Oke, karena takut dipukul. Baik anak-anak, semua yang kalian jawab itu semuanya benar. Jadi karena kita hidupnya saling berdampingan, jadi kita hidupnya juga harus saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling memukul. Jadi apa yang membuat manusia itu hidup rukun dan tertib? Karena adanya sebuah peraturan. Jadi peraturan itulah yang mengatur tingkah laku kita sebagai manusia supaya hidup kita aman, hidup kita tertib, tenang, damai, seperti itu ya. Baik anak-anak, adapun fokus topik pembelajaran kita hari ini yaitu tentang norma dan adat istiadat di daerahku. Oke, sebelum Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ketahui kita di sini juga berasal dari tempat yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda. Kami berasal dari mana? Dari Kupang, Bu. Dari Kupang. Dari Soe, Bu. Dari Soe. Sulawesi, Bu. Dari Sulawesi ya. Jadi kita berasal dari daerah yang berbeda. Berarti kita juga punya norma dan adat istiadat yang berbeda pula. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, kita fokuskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi nanti diharapkan kalian dapat memahami definisi dari norma dan adat istiadat dengan benar. Terus kalian juga dapat mengidentifikasi adat istiadat dengan benar dan juga dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar. Oke, sebelum melanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah dengar kata norma? Pernah. Pernah dengar kata adat istiadat? Pernah. Oke, berarti wawasan kalian sudah lebih ya, sudah banyak belajar terkait dengan hal itu. Jadi siapa yang bisa ajukan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan norma? Oke, Bu, norma itu aturan yang berada di suatu daerah, Bu. bagus, aturan yang berlaku di suatu daerah. Ada lagi yang mau berpendapat?
Oke, sudah ya. Baik, terima kasih dari Priska sudah menyampaikan gagasannya bahwa norma adalah aturan yang berlaku di sebuah masyarakat atau wilayah tertentu ya, Mbak. Mantap, betul ya Priska ya. Oke, yang kedua, apa yang disebut dengan adat istiadat? Saya Bu, Oke, dari kami. menurut saya adat istiadat itu adalah suatu kebiasaan yang secara turun temurun Bu dari nenek moyang. Ya, betul. Adat istiadat yaitu sebuah kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang. Bagus. Dari Andi? Kegiatan agama. Oke, boleh juga. Adat istiadat salah satu kegiatan dari keagamaan. Baik, yang disampaikan anak-anak betul. Ibu ingin meluruskan bahwa adat istiadat itu merupakan sebuah kebiasaan baik, sebuah peraturan yang tidak tertulis dan merupakan dan diakui sebagai perilaku yang baik. Nah, adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarmu? Ada Bu. Oke, ada. Apakah ada nih? Kalau lewat dengan yang lebih tua bilang KB. Bilang KB. Oke, boleh. Itu merupakan contoh dari norma atau penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di daerah kita masing-masing pasti memiliki norma atau adat istiadat. Seperti itu ya anak-anak ya. Iya Bu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik sekarang anak-anak mari kita bahas bersama. Oke, pengertian norma. Jadi anak-anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan masyarakat, ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu untuk mengatur tingkah laku manusia. Adapun adat istiadat yaitu aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga terus-menerus dan dijadikan sebuah kebiasaan, dan biasanya adat istiadat ini biasa disebut juga dengan norma. Oke, Ibu ambil dua contoh. Yang pertama contoh yang di Bali, yaitu di mana di sini pemerintah biasanya bekerja sama dengan tokoh adat dalam menjaga keamanan. Biasanya di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah. Mereka itu yang disebut dengan apa? Perancang. Pecalang. Ya, mereka disebut pecalang. Jadi tugas mereka yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum sehingga upacara adat dapat berjalan dengan lancar. Adapun contoh kedua yang merupakan salah satu kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak. Pernah dengar tradisi di Kabupaten Lebak ini? Tidak. Tidak Bu. Ya, oke. Jadi Ibu jelaskan. Jadi di situ anak-anak di masyarakat Baduy itu mereka sudah punya kebiasaan atau tradisinya untuk jalan kaki itu tidak pakai sendal. Jadi mereka jalan langsung alas gitu. Jadi ada aturan tertentunya gitu. Jadi mereka memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Biasanya di Baduy dalam masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik termasuk kamera, dan juga tidak ada area listrik seperti itu. Jadi tentunya di daerah anak-anak semua juga pasti ada yang ada kebiasaannya gitu. Boleh sebutkan salah satu, mungkin ada juga adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat di daerah anak-anak. Salah satu saya minta untuk menyampaikan. Oke, dari Andi silakan. Kalau Ramadan Bu, ini kita orang-orang bawa
pas kegiatan Ramadan biasanya membawa makanan untuk buka. Oke, bagus. Itu merupakan salah satu contoh dari kebiasaan dari segi keagamaannya, dari segi agama Muslim gitu. Barangkali dari NTT atau dari Kupang ada contohnya. Misalnya pas saya pernah dengar kayak ada tata cara untuk penangkapan paus gitu. Saya Bu, Oke, kalau boleh. di NTT ada ada istiadat yang untuk menangkap paus Bu, tapi pausnya itu Bu bukan paus-paus tertentu yang perlu ditangkap, tidak sembarang paus. Oke, bagus. Jadi itu merupakan salah satu kebiasaan atau adat istiadat yang harus dipertahankan. Jadi seperti penangkapan paus itu tadi, jadi tidak sembarang paus ditangkap ya. Berarti ada tata caranya juga. Berarti paus-paus yang sedang mengandung pasti dilarang untuk ditangkap. Seperti itu? Ya, oke. Terima kasih. Baik, di sini kita ada lihat beberapa contoh norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. Ada apa saja di situ? Mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Ya, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Terus mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Ada lagi tidak meludah di sembarang tempat. Terus tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Terus melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Terus ada tata cara menanam maupun panen dan juga tata cara berburu. Jadi semuanya itu merupakan bagian dari norma dan adat istiadat di masyarakat kita, terlebih khususnya di Indonesia ya. Seperti itu ya anak-anak yang. Iya. Oke, selanjutnya kita Ibu kasih tugas berdiskusi. Tugasnya berbeda-beda untuk setiap kalian. Jadi diharapkan kerja dengan maksimal ya. Dengar itu anak-anak. Iya. Semangat ya, semangat. Semangat. Oke. Banyak sekali Bu Guru. Sedikit saja ini. Oke, semuanya sudah terima ya. Silakan dikerjakan. Masing-masing punya soal yang berbeda. Jadi dipersilakan. Bagaimana semuanya sudah? Sudah. Bu. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk mempresentasikannya di depan. Siapa yang mau pertama? Saya Bu. Oke, dari Priska silakan maju. Tepuk tangan untuk Priska dulu. Silakan dibaca hasil kerjanya. Contoh pengalaman norma atau adat istiadat di lingkungan sekolah yang kalian ketahui. Yang pertama harus menggunakan perlengkapan saat upacara, contohnya topi dan dasi. Yang kedua memberi salam sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga datang sekolah tepat waktu. Yang keempat menggunakan sepatu hitam bertali. Yang kelima membersihkan kelas sesudah selesai belajar. Terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Priska. Ya, bagus sekali semua yang disebutkan tadi sudah cukup lengkap terkait dengan norma dan peraturan di sekolah, yaitu datang tepat waktu, memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya, menghormati guru, teman, dan juga semua warga sekolah ya. Oke, siapa yang kedua yang berani maju? Oke, dari kami silakan. Contoh pengamalan norma atau adat istiadat di lingkungan keluarga yang kalian ketahui. Yang pertama, saat musim hujan harus menanam jagung, Bu. Oke, boleh. Yang kedua, mencium tangan ayah dan ibu saat ke sekolah. Ya. Ketiga,
tidak boleh berkata kotor kepada orang tua. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kami. Ya, jadi ada 3 norma yang disebutkan bahwa biasanya di lingkungan keluarga itu setiap musim hujan pasti menanam jagung. Terus harus menghargai orang tua, tidak boleh ngomong kotor. Terus ada juga tadi yang ketiga yaitu apa? Mencium. Ya, harus mencium tangan orang tua ketika hendak bepergian. Oke, yang terakhir dari Andi, mari kita dengar. Contoh penerapan norma atau adat istiadat di lingkungan masyarakat yang kalian ketahui. 1. Makan besar di tengah sawah saat ada panen. 2. Merayakan Maulid hari lahir Nabi Muhammad SAW. 3. Menggunakan baju kodo, baju tradisional saat ada menikah. 1, 2, 3, 4. Mengundang tetangga makan saat punya nomor. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Tadi Andi menyebutkan kebiasaan atau adat istiadat di daerahnya, bahwa biasanya ada makan bersama saat panen. Terus saat membangun rumah juga ada kebersamanya, kegiatan makan bersamanya juga, gotong royong juga. Terus ada tadi pas upacara pernikahan juga pasti ada pakaian khususnya seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyampaikan hasil kerjaannya. Semuanya bagus dan Ibu mau beri nilai, silakan dikumpulkan. Terima kasih sudah bekerja dengan maksimal. Iya, Bu. Oke, di sini sudah disediakan 5 soal. Yang pertama saya kasih kesempatan untuk Andi. Pilih nomor berapa? Oke, nomor 5. Mari kita lihat soalnya. C. Mari kita buktikan. Andi pilih C. Oke, mantap. Nomor 2 yang kedua saya kasih kesempatan kepada Tami, silakan. Nomor 3, Bu. Nomor 3, oke. C, Bu. C, mari kita buktikan. Oke, nomor 2. Nomor yang ketiga saya kasih kesempatan kepada Priska, silakan. Pilih Nomor 2, Bu. Nomor 2. A, Ibu. A. Oke, mari kita buktikan. Ya, masing-masingnya sudah jawab dengan benar ya. Sekarang sisa 2 nomor untuk dijawab bersama. Diskusikan bersama untuk kalian. Nomor berapa pertama? 4, Ibu. Oke, nomor 4. D, Ibu. Pecalang. Berjalan, mari kita buktikan. Ya, nah. Dan yang terakhir nomor 1. B. Ibu. Oke, mari kita buktikan. Mantap. Ya, semua yang anak-anak jawab semuanya benar. Berarti kalian sudah paham ya, sejauh ini sudah paham terkait norma dan adat istiadatnya ya. Berhubung pembelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Silakan berdiri. Sebelum kita pulang,
marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa